Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, salawat serta salam adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, beri nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Contohnya adalah nikmat sehat walafiat, kita bisa berkumpul, nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habib Muhammad SAW. Baik, perkenalkan diri, nama saya Ansur Rahman. Saya dari kelas 2 Fisika A dengan NIM 2117001. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer dari masa untuk memenuhi tugas TIK. Teknologi yang sering kita dengar dengan istilah IT yang merupakan singkatan atau akronim dari informasi dan teknologi. Telah dikenal jauh sebelum ilmu sains dan teknik. Karena sebuah teknologi informasi sering dikaitkan dengan suatu penemuan baru yang lebih mempermudah dari penemuan lama. Contohnya, walaupun adalah penemuan yang sudah sangat lama, misalnya seperti roda, maka masih juga disebut sebuah teknologi karena lebih memudahkan dari yang lama berupa alat yang dibuat dari kayu. Setiap saat mungkin kita tidak akan pernah lepas dari kebenarannya sebuah teknologi informasi. Dari contoh kecilnya yaitu di saat kita memakai sebuah handphone untuk menjelajah jaringan sosial. Handphone tersebut merupakan salah satu dari jenis teknologi dan informasi yang selain dari TV, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dari dalam rumah tangga. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani yang artinya yaitu teknik, yang berarti kerajinan, dan logia berarti studi atas suatu beberapa. Contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain. Kita lihat manfaat teknologi informasi di beberapa bidang utama kehidupan sehari-hari. Teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia, salah satunya adalah komputer yang Anda nikmati hingga saat ini. Kecanggihan yang dimiliki membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah Anda bagaimana sejarah lengkap dan perkembangan teknologinya? Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya.
Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling berkoneksi dengan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer, terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang di awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Munculnya komputer yang pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Differential Egnol dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Differential Egnol sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer pada modern saat ini. Meski prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1800 seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak $5 juta Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensi di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer yang bernama IBM. Cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930. Ada Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin, yaitu adalah Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman sebelum Perang Dunia Kedua kepecah. Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram pada 1836 di ruang tamu orang di Berlin. Ia merakit alat logam pin dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama di dunia. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, Johann Moseley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator yang disingkat ENIAC. Awal mulanya diciptakan ENIAC adalah untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan.
dibekali dengan kemampuan analisis yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 40 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lembar kabinet, 600 saklar, serta 18 tabung hampa. Lainnya, bahasa pemrograman. Pada 1994, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna program hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat ini, bahasa program kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi di komputer. Selanjutnya terciptanya bahasa pemrograman baru bernama Fortran, yang dibanggakan oleh tim programan IBM yang dipimpin oleh Johann Marcus pada tahun 1954 sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi IBM. IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk memulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965 komputer dikelas sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama programa 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran programa 101 terbilang jauh lebih tingkat. Komputer ini memiliki ukuran besar, mesin ketik bobot seberat 20 kg dan sudah dilengkapi dengan printer di bawah. Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer, terlebih di saat pandemi saat ini. Komputer pribadi tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket Ethernet serta chip Dynamic Access Memory (DRAM). Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Alcorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan. Pada tahun 1983, CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpan yang mampu menampung data hingga 550 MB.
CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer pada tahun yang sama. Microsoft resmi memperkenalkan Word diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse. Setelah dilengkapi dengan antar muka pengguna grafis. Seakan tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antar muka grafis. Kemudian Apple mengeluarkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Komputer era 2000-an memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai terisikan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar mengeluarkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama macOS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari satu pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla, Firefox, dan MySpace terus hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahap perkembangan teknologi paling canggih saat ini, diciptakan pertama kali pada tahun 1880-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang favorit perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting di dalam sistem komputer modern saat ini. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima ini adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan artificial intelligence. 3 komponen tersebut tentunya mengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Fungsi teknologi yang satu ini adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh. Sekaligus selanjutnya adalah ULSI, merupakan singkatan dari Ultra Low Intelligence. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. ULSI merupakan hasil pengembangan dari ARSI yang memiliki banyak
keunggulan. Misalnya saja dari segi harga cukup murah, bentuknya lebih kecil atau mikro, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam suatu buah chip sederhana. Teknologi terakhir adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan dalam mengoperasikan komputer. Nah, cukup sekian dari saya tentang penjelasan sejarah komputer dan perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.